Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan bahwa Gerald van den Burg akan tetap menjabat sebagai pelatih kepala timnas U23 Indonesia untuk menghadapi kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang akan digelar pada September 2025 mendatang. Kepastian ini disampaikan Erick setelah pertandingan final ASEAN Cup U23 2025 Selasa di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, di mana Indonesia kalah 0-1 dari Vietnam dan gagal meraih gelar juara. Van den Burg memulai turnamen perdananya bersama Garuda Muda dengan performa menjanjikan dan nyaris mempersembahkan gelar. Namun ambisi itu dipatahkan oleh 1 gol dari Nguyen Chong Phuong pada babak pertama laga final turnamen yang sebelumnya bernama Piala AFF U23 itu. Meski gagal membawa pulang trofi, Erick Thohir menilai kinerja Van den Burg selama 5 pertandingan di turnamen sudah cukup memuaskan. Dengan konfirmasi tersebut, Van den Burg kini dipastikan akan memimpin Indonesia di kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang akan digelar di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Dengan kepercayaan penuh dari PSSI dan dukungan penuh dari publik, Van den Burg diharapkan mampu membawa timnas U23 Indonesia kembali bersinar di level Asia dan memperjuangkan satu tempat di putaran final Piala Asia U23 2026. Patrice Kluivert dijamin bahagia saat ini. Sebab, calon penyerang timnas Indonesia Mauro Zijlstra mencetak 6 gol saat sang klub, FC Volendam, menang 17-0 atas klub amatir asal Belanda, Bemster, di laga uji coba pada Senin 28 Juli 2025. Di laga semalam, sejumlah pemain utama FC Volendam tidak bermain. Mereka diistirahatkan karena akhir pekan lalu baru saja menantang klub Eredivisie NAC Breda di laga uji coba. Untungnya, laga semalam dimanfaatkan Mauro Zijlstra secara maksimal. Ia berhasil menarik perhatian pelatih SF Volendam Ruud Kruyff dengan mencetak gol paling banyak dalam laga tersebut. Di skuad FC Volendam saat ini terdapat 2 nama pesaing Mauro Zijlstra untuk mengisi lini depan klub asal Belanda tersebut. Sebanyak 2 pemain yang dimaksud adalah Robert Moeren dan Henk Veerman. Berkas naturalisasi Mauro Zijlstra sudah diproses PSSI. Ia diperkirakan sudah memegang paspor Indonesia ketika FIFA Matchday September 2025 digelar. Namun, tenaga Mauro Zijlstra diperkirakan lebih diandalkan untuk timnas Indonesia U23 pada September 2025. Di saat bersamaan, timnas Indonesia akan menantang Lebanon dan Kuwait dalam laga uji coba di Surabaya. Uji coba melawan Lebanon dan Kuwait sebagai persiapan akhir timnas Indonesia sebelum turun di babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober 2025. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Arab Saudi dan Irak. Di 2 laga itu, timnas Indonesia tidak akan diperkuat sang penyerang andalan, Ole Romeng, karena cedera. Karena itu, posisi Ole Romeng dapat digantikan Mauro Zijlstra yang sedang mencari kesempatan mengisi lini depan FC Volendam Senior. Ketika timnas Indonesia sedang mencari pengganti Ole Romeng, nama Tits Dallinga mendadak mencuat sebagai kandidat utama untuk mengisi posisi tersebut. Cedera serius yang dialami Ole Romeng dalam laga Piala Presiden 2025 membuat PSSI mempertimbangkan opsi pemain naturalisasi. Salah satunya adalah striker jangkung yang kini memperkuat Bologna FC di Serie A Italia. Kemungkinan PSSI melirik Tits Dallinga untuk memperkuat lini depan timnas Indonesia bukan tanpa alasan. Tits Dallinga, yang dikenal sebagai striker Bologna FC dengan kemampuan finishing yang mematikan, disebut-sebut memiliki garis keturunan Indonesia. Jika proses naturalisasi berjalan lancar, ia bisa menjadi pengganti Ole Romeng yang absen di kualifikasi Piala Dunia. Pemain ini menandatangani kontrak hingga Juni 2028 dan kini memiliki nilai pasar sebesar 208,58 miliar, menjadikannya calon pemain termahal timnas Indonesia. Dalam karya klubnya, Tits Dallinga telah menunjukkan konsistensi mencetak gol di berbagai kompetisi Eropa. Di musim 2024-2025, ia bermain di Serie A, Coppa Italia, dan Liga Champions bersama Bologna. Selama musim terakhir, Tits Dallinga tampil dalam 43 pertandingan bersama Bologna FC, mencetak 7 gol dan mencatatkan 3 assist. Pengalaman ini menjadikannya sosok yang matang untuk memperkuat lini serang timnas Indonesia. Jika resmi dinaturalisasi,
Kehadiran Dalinga sebagai pemain naturalisasi akan memperkuat struktur timnas Indonesia yang kini memasuki era persaingan ketat di Asia. Jika PSSI berhasil mengamankan jasanya, Dalinga bisa menjadi andalan jangka panjang di lini serang Garuda. PSSI sedang gencar membujuk winger muda berbakat FC Utrecht, Emiliano Jonathans, untuk memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain berusia 21 tahun ini menjadi prioritas utama untuk mempertajam lini serang Garuda dengan potensi membentuk duet mematikan bersama Ole Romain. Menurut laporan Voetbal Primeur, PSSI tengah menggelar pembicaraan intens dengan Jonathans dan timnya untuk mewujudkan naturalisasi ke timnas Indonesia. Meski Jonathans masih memenuhi syarat untuk membela timnas Belanda, PSSI harus bergerak cepat untuk mengamankan tanda tangan pemain keturunan ini. Emiliano Jonathans yang menimba ilmu di Akademi Vitesse, dikenal sebagai penyerang lincah dengan naluri gol dan assist yang tajam di Keukenkampioen Divisie. Jika Jonathans memilih Indonesia, ia berpotensi berduet dengan Ole Romain, ex pemain FC Utrecht yang kini jadi idola di Asia setelah mencetak gol-gol krusial untuk timnas Indonesia. Dengan pengalaman Jonathans di Eredivisie dan insting gol Romain, lini serang Garuda bisa menjadi momok menakutkan bagi lawan di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. PSSI akan mendaftarkan 3 pemain naturalisasi baru ke pemerintah setelah ada dokumen resmi dan pendukung dari pemain yang bersangkutan. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada Kamis siang di Jakarta. Karena itu PSSI belum bersedia membeberkan nama pemain yang akan dinaturalisasi. Kami harapkan prosesnya bersama Mauro Zijlstra. Kami akan daftarkan Agustus, mudah-mudahan kita dapat kemudahan. Kami akan menghadap ke Presiden minggu depan, kata Erick. Sejauh ini baru dokumen Zijlstra yang sudah diproses. Dokumen naturalisasi pemain 21 tahun ini sudah diberikan Kemenpora ke Kemenkum dan tinggal dibahas di DPR RI. Dengan masuknya dokumen Zijlstra dan akan diajukan dokumen 2 pemain baru, ketiganya diharapkan bisa membela timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. 2 lawan yang akan dihadapi Garuda pada fase keempat kualifikasi ini adalah Arab Saudi dan Irak. Laga ini akan berlangsung di Stadion King Abdullah Sport City pada 8 dan 11 Oktober 2025. Meski belum bersedia memberikan bocoran nama pemain yang akan dinaturalisasi, pemain tersebut dijamin punya kualitas. Dalam hal ini PSSI tak asal menaturalisasi pemain. Rumor transfer bek timnas Indonesia Jai Izes semakin memanas setelah pakar transfer sepak bola Eropa,